Hai, nama aku Kisno. Orang-orang sih biasa manggil aku Kis. Aku bekerja di KR Rekod Banjarnegara. Sudah 5 tahun sih aku bekerja di KR Rekod Banjarnegara. 2020 KR Rekod membuat video seputar Dusun Kasimpar, Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Walau tak seindah ekspektasiku, tapi banyak hal baru yang aku dapat di Dusun Kasimpar itu. Terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Petung Kriono, Desa Kasimpar, Dusun Kasimpar. Dusun Kasimpar adalah salah satu dari 3 dusun wilayah pemerintahan Desa Kasimpar. Dusun Kasimpar meski didominasi umat Muslim, Dusun Kasimpar juga memiliki tempat ibadah untuk umat Nasrani. Dan meskipun tempat ibadah mereka berdekatan, tapi kehidupan mereka akur dan kulit rukun. Untuk kegiatan agama umat Muslim, setiap malam Jumat ada tahlilan rutin untuk bapak-bapak. Jamaah nariahan setiap hari Jumat untuk ibu-ibu Muslim. Pada hari Minggu ada jamaah yasinan, dan untuk kegiatan umat Nasrani, kebaktian pada setiap hari Minggu. PA atau pemahaman Alkitab ibu-ibu pada hari Senin. Pemahaman Alkitab bapak-bapak setiap hari Selasa. Kateki sesi anak setiap hari Rabu. Pemahaman Alkitab untuk pemuda setiap hari Kamis, dan kebaktian anak pada hari Minggu. Dusun Kasimpar juga memiliki kesenian Rotet Paksimuin. Dusun Kasimpar memiliki 2 tempat pendidikan, yaitu SD Kristen Kasimpar dan Taman Kanak-kanak Kartini atau pendidikan anak usia dini. Di Dusun Kasimpar terdapat TPA atau tempat pengajian anak yang membantu pengetahuan agama. Dusun Kasimpar secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian, di mana penduduknya didominasi sebagai petani padi, jagung, daun bawang, cabai, tomat, dan produksi gula aren yang sebagai produk unggulan Dusun Kasimpar. Di samping sebagai petani, penduduk Dusun Kasimpar juga bekerja sebagai peternak, buruh, serta karyawan. Kondisi ekonomi masyarakat pada suatu desa dapat terlihat dari sisi potensi sumber daya yang ada. Di antaranya, sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sumber penunjang penghasilan masyarakat.
dan keluhan daripada petani itu penyakit Lombok itu yang kayak gini tuh, penyakit Golkar ini menguning ini yang susah diobati gitu loh. Kalau misalkan patek, itu patek biasanya terdapat pada batang-batang pohon. Itu biasanya hitam-hitam itu kena patek. Kemudian ini kalau kena lalat yang kecil-kecil itu juga susah diobati biasanya itu. Ini kalau kena lalat, biasanya lalat itu bikin lubang di buah cabai. Nah, kalau bikin lubang di buah cabai, akhirnya kalau kena hujan kemasukan airnya buah cabai busuk itu. Nah, biasanya seperti itu. Dan yang kedua itu penyakit yang susah itu adalah busuk akar. Busuk akar biasanya susah sekali disembuhkan itu. Udah berbagai macam kocoran, udah berbagai macam obat, tapi susah disembuhkan. Itu biasanya penyakitnya seperti itu kalau cabai. Ya kalau ini sih alhamdulillah cabainya lumayan bagus kayak gitu. Tapi buahnya agak kurang ini. Karena jenis-jenis ini memang kayak gini jenisnya. Dan biasanya itu panen itu ya kalau sudah mulai panen, sudah mulai merah, itu setiap 1 minggu sekali kita panen gitu. Itu cara alternatif ngatasin penyakit itu yang sekarang dilakukan apa? Itu kan katanya susah diobatin. Nah, untuk sekarang ini ya sudah ditemukan obatnya apa? Nah ini yang paling susah itu memang sekarang belum ada obatnya, Mas. Kalau yang udah kayak kuning-kuning kayak gini, itu memang obatnya harus kita cabut, jadi biar tidak menular ke yang lain. Kalau yang kuning-kuning kayak gini. Jadi sekarang belum ada obat. Belum ada obatnya kalau yang kuning-kuning kayak gini. Ini mungkin kan karena dari akar, Mas. Itu. Kalau jamur batang itu bisa diobat pakai itu. Pakai obat yang untuk penyembuh jamur batang itu. Contohnya pakai ditan atau pakai kondosep atau itu biasanya untuk penyembuhan mengurangi jamur batang. Tapi kalau yang penyakit kuning sama patek itu memang susah sekali gitu. Terus dari tanam sampai umur segini sampai buah ini berapa bulan ini, Pak? Kalau dari tanam itu kan tanaman pakai semai dulu. Kalau tanaman udah semai, udah siap tanam itu biasanya umur 1 bulan udah siap tanam. Nah, dari tanam sampai berbuah itu 2 bulan udah mulai berbuah. Gitu. Lah kalau mulai panen itu umur 4 bulan udah panen, udah mulai merah. Lah biasanya cabai itu pengambilannya itu tidak hanya sekali, paling enggak sampai 15 kali pemetikan ya. Terus cabai jenis ini kalau yang normal itu sampai berapa senti dari buahnya itu, Pak? Kalau buahnya rata-rata paling 10 sampai 15 cm. Ya. Di satu musim itu sampai berapa kali panen? Kalau satu musim 1 kali tanam itu nyampe 15 kali panen, Mas. Kalau di sini sampai 15, tapi kalau di daerah-daerah yang dingin itu ada yang sampai 21 kali. Dan obatnya kalau kita itu kalau trip itu pakainya kan obat itu demolis. Tapi demolis kayaknya sekarang penyakitnya sudah kebal sama obat gitu loh. Jadi untuk yang lain belum ada yang menemukan untuk penyakit trip itu. Karena trip itu biasanya hamanya itu tidak di atas ini, tapi biasanya di bawah sini. Makanya kalau obat pakai trip
yang penyakit trip itu harus benar-benar daunnya itu bisa balik gitu loh, rata dan balik itu. Nah, seperti itu. Keluhan petani itu harga jualnya itu terlalu murah, sedangkan harga untuk modal dan harga obat-obatan itu seringnya tuh naik gitu, harganya turun. Nah, tolong kepada pemerintah, Pemda khususnya Kabupaten Pekalongan, tolonglah nguri-uri untuk petani di daerah Petung Riono, khususnya Desa Cokrowati, Kasimpar ini. Jadi tolonglah, misalkan ini ya dibantu obat atau modal, gimana caranya biar petani itu sukses gitu loh. Dan juga penyuluhan dari petugas penyuluh pertanian itu agar itu turun ke bawah, maksudnya itu turun ke petani-petani, jadi tahu persis keluhan para petani, khususnya petani tomat, petani cabai itu. Dan juga harganya lah tolong biar imbang dengan modal. Jadi ya kalau saya mohon kepada pemerintah ya diupayakan harus ada bantuan.
pembuatan gulai jahe asli produk Desa Kasipar.